Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, layak kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di kesempatan siang hari ini dalam kondisi semuanya serba baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami adanya dua kalimat syahadat, isinya adalah pasangan, ikrar akan keesaan Allah dan ikrar akan status Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bentuknya adalah ikrar untuk menyatakan Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah dan selain Allah tidak berhak untuk disembah. Dan kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sebagai ikrar bahwa dalam beribadah kepada Allah kita harus mengikuti panutannya, kita harus mengikuti utusannya, panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan baik tanpa bimbingan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia dalam beribadah dibebaskan untuk melakukannya sesuai dengan cara mereka sendiri-sendiri, berarti sebenarnya mereka tidak butuh Nabi. Adanya Nabi sebagai konsekuensi bahwa mereka perlu penjelasan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Karena itulah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan mentaati Allah, sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Dan dalam beribadah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian, dan jangan mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala siapapun orangnya. Sehingga dengan bimbingan inilah manusia ketika beribadah akan menghasilkan pahala yang maksimal, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang itu beribadah kepada Allah tapi tanpa didasari dengan panduan, tentu potensi kerusakannya lebih besar dibandingkan potensi kebaikannya. Karena itu para ulama mengatakan, man taqarraba ilallah bighairi ilmin fakana mimma yufsid aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka potensi kerusakannya, potensi madaratnya lebih dominan dibandingkan dengan potensi manfaatnya. Salah satunya adalah orang yang beribadah kepada Allah atau melakukan perbuatan yang dia sangka bahwasanya itu bagian dari ketaatan kepada Allah, tapi justru sebaliknya itu memicu atau menjadi penyebab orang lain berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang melakukan perbuatan yang dia sangka itu sebagai ketaatan dan ibadah kepada Allah, namun hakikatnya itu adalah perbuatan yang memicu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara contohnya Allah sebutkan di surat Al-An'am, yaitu sikap sebagian orang yang mencela Tuhan-Tuhan selain Allah dengan keyakinan bahwasanya ini bagian dari bentuk pengagungan kepada Allah. Namun ternyata sikap semacam ini memicu orang musyrikin, mereka mencela Allah, sehingga dengan sebab kaum muslimin mencela Tuhan selain Allah, menyebabkan non muslim mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, karena kadang itu menjadi penyebab orang kafir memberikan balasan dengan cara mereka menghina Allah, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala adwam bighairi ilmin, diiringi dengan semangat permusuhan dan tanpa landasan ilmu. Sehingga ada sebuah perbuatan yang bisa jadi dianggap oleh pelakunya sebagai amalan yang bisa mendatangkan pahala. Namun ketika itu dilakukan dengan cara yang salah, justru hasilnya sebaliknya. Perbuatan itu bukannya mendatangkan pahala, namun justru mendatangkan dosa dan perbuatan maksiat. Di sini saya akan bacakan keterangan yang diucapkan oleh Ibnu Aqil, yang disampaikan oleh Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun. Peringatan yang beliau sampaikan, ada perbuatan yang menurut orang bodoh agama dianggap sebagai amal saleh, tapi bagi para ulama itu tindakan maksiat. Menurut orang yang tidak paham agama itu dianggap sebagai ibadah, tapi bagi para ahli ilmu, bagi para ulama itu adalah tindakan durhaka. Qala Ibnu Aqil rahimahullah fil Funun. Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun menyebutkan, "Kam min aqwalin wa af'alin tukhraju makhrajat ta'at indal 'ammah wa hiya ma'thamun wa bu'dun min Allah Subhanahu wa ta'ala indal ulama." Betapa banyak adanya ucapan dan perbuatan yang menurut masyarakat awam yang tidak paham agama dianggap sebagai bentuk perbuatan ketaatan, namun bagi para ulama itu adalah perbuatan maksiat dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan salah satu di antara contohnya, mithlul qiraati fi aswaq yusihu fiha ahlul ma'ash bin nida'i wal bai'i wala ahlus suq yumkinuhumus sima'. Dzalika imtihan. Salah satu di antara contohnya, ada orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran di tengah kesibukan manusia pada saat belanja di pasar. Mereka suarakan Al-Quran itu dengan suara yang keras di tengah masyarakat yang sedang belanja, sehingga tidak ada satupun orang yang memperdulikannya. Wa dzalika imtihan, dan itu hakikatnya adalah pelecehan terhadap Al-Quran. Mungkin bisa jadi bagi orang ini yang membaca Al-Quran di pasar, membaca Al-Quran di tengah keramaian, membaca Al-Quran di tengah kesibukan masyarakat ketika beraktivitas, dia berharap pahala dengan ibadah yang dia lakukan dengan membaca Quran itu. Tapi bagi para ulama, ini hakikatnya adalah pelecehan terhadap Al-Quran, karena dia baca di tengah orang yang tidak mau memperhatikan Al-Quran. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka tenanglah dan diamlah, perhatikan Al-Qur'an, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kasus yang sama juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka melakukan qiyamul lail di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Satu orang, kadang ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah 5 orang, ada yang berjamaah 3 orang, dan mereka membaca Quran saling mengeraskan suaranya, sehingga satu sama lain mereka berlomba-lomba mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dan beliau memberikan peringatan kepada mereka bahwa hakikatnya kalian ini sedang bermunajat kepada Allah dan bukan saling membuat gaduh. Maka perhatikanlah suara kalian, jangan terlalu keras agar tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Bisa jadi orang ini bersuara keras dengan maksud agar sholatnya bisa lebih serius, tidak ngantuk.
atau bisa dengan maksud agar membangunkan orang yang tidur, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dalam sebuah perjalanan kita dianjurkan ketika melewati tempat yang menanjak agar kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika kita melewati tempat yang menurun agar kita mengucapkan tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Praktek semacam ini dilakukan oleh para sahabat. Pada saat mereka melewati jalan yang menanjak, mereka bertakbir. Dan saat mereka melewati jalan yang menurun, mereka bertasbih. Di tengah demikian, sahabat itu mengucapkannya dengan suara yang keras. Allahu Akbar, dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Arbi'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. Enggak usah teriak-teriak, nanti capek. Fa innakum tad'una as-sami'al qarib. Karena zat yang kalian panggil adalah zat yang Maha mendengar, lagi Maha dekat. Kalian tidak perlu teriak untuk memanggil Allah. Kalian tidak perlu teriak untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'una asummal ghaib, dan kalian tidak memanggil zat yang bisu atau zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Sehingga jamaah dimulakan Allah, terkadang ada sebuah perbuatan yang dianggap itu sebagai sebuah ketaatan, namun sebenarnya dalam pandangan syariat kita, hakikatnya perbuatan itu adalah sebuah kemaksiatan. Karena itulah iringi dalam setiap amal saleh yang kita lakukan dengan ilmu dan panduan yang diberikan oleh syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab ketika orang itu beribadah, agar ibadahnya yang dia lakukan tidak sampai mengganggu orang lain. Salah satunya adalah ketika salat. Kita memahami bahwa melewati orang yang sedang salat, lewat di depan orang yang sedang salat itu dosa besar. Seperti apa ukuran dosa besarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Lau ya'lamul maru ma bainahu." Andaikan orang yang melewati orang yang salat itu mengetahui ancaman yang ada di hadapannya, lakana ayyakifa arba'in khairun lahu min ayyamurra baina man yusalli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang yang mau melewati di depan orang yang salat itu mengetahui ancaman besar yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan lebih memilih untuk tetap diam walaupun selama 40 hari minimal, dibandingkan dia harus melewati di depan orang itu. Siapakah di antara jamaah sekalian yang mau dibayar dengan harga 5 juta atau 10 juta, tapi syaratnya Anda harus berdiri diam selama 40 hari? Saya yakin gak ada satupun orang yang mau. Karena kita gak kuat untuk berdiri selama 40 hari. Jangankan 40 hari, petugas keamanan yang dia berdiri selama 8 jam itu pun harus ada istirahatnya, apalagi selama 40 hari. Nabi SAW memberikan gambaran, andaikan orang yang melewati di depan orang yang salat tahu betapa besarnya ancamannya, niscaya dia lebih memilih untuk diam selama 40 hari daripada harus melewati orang itu. Karena saking besarnya ancaman itu dan saking menakutkannya ancaman itu. Karena itulah ketika Anda selesai salat wajib lalu mau meninggalkan jamaah, mau meninggalkan masjid, maka perhatikan jangan sampai melewati orang yang sedang salat, dan lewati saja orang yang sedang zikir. Karena melewati orang yang sedang duduk zikir, orang yang sedang membaca Quran diperbolehkan dengan ijma' kaum muslimin. Tapi melewati orang yang sedang salat, apapun posisinya, baik dia berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, apalagi ketika sujud, hukumnya haram
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, mengingat akan hal ini, maka jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain lewat di depan kita salat. Bentuknya bagaimana? Salat di depan pintu atau salat di tempat yang memungkinkan bagi orang lewat di depan kita. Hindari tempat-tempat yang sensitif untuk dilewati orang, sehingga menyebabkan orang lain berbuat maksiat disebabkan karena kesalahan yang kita lakukan. Masih banyak ruang dan tempat yang bisa kita gunakan untuk salat, sehingga tidak harus kita secara sengaja mengambil tempat yang di situ sebenarnya adalah tempat orang untuk lewat. Maka Anda bisa posisikan salat Anda di tempat yang aman. Jangan sampai Anda berada di tempat ketika salat di mana tempat itu mudah untuk dilewati orang lain. Dan perlu untuk diperhatikan, disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa orang yang sedang salat lalu dia dilewati oleh orang lain dan dia biarkan saja, maka pahala salatnya berkurang sejumlah orang yang melewatinya. Semakin banyak yang melewatinya, maka bisa jadi dia kehilangan banyak pahala karena dia biarkan orang lain lewat di depannya. Dan oleh karena itulah ketika ada orang yang lewat, Nabi SAW perintahkan agar kita menahannya sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, agar orang itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Demikian pula ketika seorang hamba sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran di masjid, maka Anda tidak perlu gunakan suara keras, karena ruang dengar ini milik umum. Siapapun punya hak untuk kemudian mendapatkan ketenangan. Sehingga kalau di masjid orang yang sholat butuh tenang, agar dia tidak terganggu dengan suara yang lain. Secara logika, orang beribadah ketika membaca Quran itu ibadah yang sifatnya pribadi. Kamu membaca Quran untuk dirimu sendiri. Berbeda dengan khutbah. Khutbah itu disampaikan untuk umum. Maka untuk membaca Quran, bisakah Anda gunakan suara yang pelan dan tidak perlu menggunakan pengeras suara? Karena ini adalah waktunya orang untuk sholat sunnah dan waktunya orang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu di antara bentuk pengamalan dari apa yang tadi kita sampaikan. Ada orang yang menganggap bahwasanya itu bagian dari ketaatan, namun bagi para ulama bisa jadi itu adalah perbuatan kemaksiatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan agar setiap amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan panduan dan panutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.